Jangan tergiur dari bibir-bibir yang ada di medsos. Peganglah bahwa apa yang ada di dunia ini hadisnya cuma satu. Ada daun yang jatuh dari pohon yang rindang, siji, itu saja Allah tahu. Apa meneh kasus kejadian Estek dan Gus Miftah itu sangat kita yakini bahwa Allah sudah meng-ACC prosesi kejadian itu. Jadi ini lebih diinginkan oleh Allah bahwa menutup aib ini butuh kekuatan yang besar, karena nggak gampang ya menutup aib seseorang tuh. Biasanya sekarang tuh lagi kalau kita dapat aibnya orang tuh paling enak tuh diviralkan, atau untuk bahan hibah. Wah, gayeng. Lah kok ini suruh nutup? Allah memerintahkan untuk menutupnya. Ini yang dikatakan apabila Allah akan senantiasa menolong hambanya, dikatakan selama hamba itu mau menolong saudaranya. Lalu yang selanjutnya, barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, seperti pada pagi hari ini, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau kita suka pengajian, suka majelis ilmu, di rumah kita suka belajar, itu namanya aktivitas atau amal menuntut ilmu. Itu tuh gampang nih memudahkan kita melihat jalannya surga. Tapi nek suka ngelamun, suka lagu, buka TikTok, golek gosip, pi padha karo buka pintu neraka. Pemeneh masuk neng micet. Wah. Wis bablas iki jalan tol ya. Aku cuman baca di bak truk itu loh. Bak truk itu kan, Lek, iki durung balik aja diajari buka micet. Micet iki opo aku? Aku akhirnya dikandani Pak Wagianto. Beliau ini kan pakar micet. Nah, jadi katanya Pak Wagianto itu ahlinya, kata istri saya. Aku tekan bojoku, aku wis tau dikandani Pak Wagianto ngene-ngene. Oh, koyo ngono ki micet. Lah aku tak duwe aplikasi ora sah ngono macem-macem wae. Padahal aku harus ngincan-ngincan ini kayak apa sini. Ya. Jadi kita menuntut ilmu ini memudahkan kita menuju surga. Kita lanjutkan. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, Al-Furqan ini ya, untuk membaca dan mempelajari kitab kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Jadi kita pas kumpul-kumpul ini harusnya ya standarnya kalau kita kumpul di Al-Furqan ini kita akan mendapatkan ketenangan idealnya. Ning kok anak sing rusak, anak sing banyak masalah itu ya takdir. Jadi jaminannya di sini kalau kita baru menuntut ilmu di masjid itu, nomor satu Allah akan memberi ketenangan. Yang kedua Allah akan memberi rahmat meliputi kita. Para malaikat menaungi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Jadi kalau kita sedang bermajelis ini menjadi kebanggaan Allah bahwa kita dikelompokkan kepada hamba-hamba atau makhluk yang senantiasa disebut-sebut. Oh, kayak do pengajian, kayak lagi do menuntut ilmu. Itu baru belajar mengenai kehidupan akhirat. Jadi kita tuh digadang-gadang oleh para malaikat untuk menaungi karena aktivitas kita pengajian di Al-Furqan ini.
Terus yang terakhir ini ya, barang siapa dilambatkan oleh amalnya, maka tidak dapat dipercepat oleh nasabnya. Tadi sudah jelaskan ya, walaupun Habib, walaupun Gus, kalau menurut riwayat hadis Muslim ini, barang siapa dilambatkan oleh amalnya, maka tidak dapat dipercepat oleh Gusnya atau Habibnya. Jadi jelas ya, amal itu tidak bisa diperlambat atau dipercepat karena silsilah kita anak kiai keturunan Nabi. Kalau menurut hadis ini tidak berlaku. Jadi itu memang ada kelebihannya, akan tetapi tetap tidak bisa mempercepat atau melambatkan terkait dengan amal solehnya. Jadi Gus atau Habib, ya mereka harus berikhtiar untuk mewarisi silsilahnya kalau mau dipercepat amalnya. Nek Gus atau Habib kok cuman leha-leha kepingin, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini yang poin ketiga ini ditekankan, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi ini lebih diinginkan oleh Allah, bahwa menutup aib ini butuh kekuatan yang besar, karena nggak gampang ya menutup aib seseorang tuh. Biasanya sekarang tuh lagi, kalau kita dapat aibnya orang tuh paling enak tuh diviralkan, atau untuk bahan hibah. Wah, gayeng. Lah kok ini suruh nutup? Allah memerintahkan untuk menutupnya. Ini yang dikatakan apabila Allah akan senantiasa menolong hambanya, dikatakan selama hamba itu mau menolong saudaranya. Lalu yang selanjutnya, barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, seperti pada pagi hari ini, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau kita suka pengajian, suka majelis ilmu, di rumah kita suka belajar, itu namanya aktivitas atau amal menuntut ilmu. Itu tuh gampang nih memudahkan kita melihat jalannya surga. Tapi nek suka ngelamun, suka lagu, buka TikTok, golek gosip, pipodo karo buka pintu neraka. Pemeneh masuk neng micet. Wah. Wis bablas iki jalan tol ya. Aku cuman baca di bak truk itu loh. Bak truk itu kan, Lek, iki durung balik aja diajari buka micet. Nah, micet iki opo ya. Jadi kita menuntut ilmu ini memudahkan kita menuju surga. Kita lanjutkan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, Al-Furqan ini ya, untuk membaca dan mempelajari kitab kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Jadi kita pas kumpul-kumpul ini harusnya ya, standarnya kalau kita kumpul di Al-Furqan ini, kita akan mendapatkan ketenangan. Idealnya, neng kok anak sing rusak, anak sing banyak masalah itu ya takdir. Jadi jaminannya di sini kalau kita baru menuntut ilmu di masjid itu, nomor satu Allah akan memberi ketenangan. Yang kedua, Allah akan memberi rahmat meliputi kita. Para malaikat menaungi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Jadi kalau kita sedang bermajelis ini menjadi kebanggaan Allah bahwa kita dikelompokkan
kepada hamba-hamba atau makhluk yang senantiasa disebut-sebut. Oh, kayak do pengajian, kayak lagi do menuntut ilmu, itu baru belajar mengenai kehidupan akhirat. Jadi kita tuh digadang-gadang oleh para malaikat untuk menaungi karena aktivitas kita pengajian di Al-Furqan ini. Terus yang terakhir ini ya, barang siapa dilambatkan oleh amalnya, maka tidak dapat dipercepat oleh nasabnya. Tadi sudah jelaskan ya, walaupun Habib, walaupun Gus, kalau menurut riwayat hadis Muslim ini, barang siapa dilambatkan oleh amalnya, maka tidak dapat dipercepat oleh Gusnya atau Habibnya. Jadi jelas ya, amal itu tidak bisa diperlambat atau dipercepat karena silsilah kita anak kiai keturunan Nabi. Kalau menurut hadis ini tidak berlaku. Jadi itu memang ada kelebihannya, akan tetapi tetap tidak bisa mempercepat atau melambatkan terkait dengan amal solehnya. Jadi Gus atau Habib, ya mereka harus berikhtiar untuk mewarisi silsilahnya kalau mau dipercepat amalnya. Nek Gus atau Habib kok cuman leha-leha kepingin menikmati dunia, ya itu tetap di catatan amalnya nggak ada. Cuman mereka sekarang baru menikmati sesuai dengan niatnya. Jadi kembali kepada apa yang disampaikan di pengajian tadi, yang paling pokok kita sebagai orang Islam melihat fenomena pro dan kontra di medsos. Apakah yang pro ya setuju dengan hadiah-hadiah yang diberikan, yang kontra itu tadi salah satunya golek pangan dan sebagainya, ada yang mengatakan jual belah kasihan dan sebagainya. Itu tidak penting bagi kita PT UBS. Nek wis terjadi jenenge gampang toh. Jadi apapun yang dilakukan oleh Bakul Esteh dan Gus Miftah, sing penting bagi PT UBS kui takdir. Penak nek kita. Tidak pro ke kanan dan pro ke kiri, kita pro Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kurang lakon. Maaf ya, Gus Miftah itu bocor itu berapa kali? Banyak banget tuh. Tapi nek memang takdire durung, mbok ngunekke lonte ya aman-aman saja. Sing muni goblok itu ora mung Gus Idam, aku ya muni ning urung takdirku ya urung aman tetepan. Gus Idam itu juga pernah dibully ya gara-gara Bakul Esteh juga ya. Tapi bagi kita apapun yang berperan utama itu adalah Allah Subhanahu, itu penting. Ini namanya akidah. Jangan tergiur dari bibir-bibir yang ada di medsos. Peganglah bahwa apa yang ada di dunia ini hadisnya cuma satu. Ada daun yang jatuh dari pohon yang rindang, siji. Itu saja Allah tahu. Apa meneh kasus kejadian Esteh dan Gus Miftah itu sangat kita yakini bahwa Allah sudah meng-ACC prosesi kejadian itu. Jadi enak. Itulah kalau bahasa manusia ya, nek menungso wis angel diatur, ditembak rono ini angel ya, yang akan menembak langsung Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal kejadian yang di dunia ini banyak yang ditembak langsung oleh Allah. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa Allah lah yang menjadi skenario
apapun yang terjadi di dunia ini. Ini poinnya. Poin yang kedua, saya membacakan hadis ulang ini sudah saya bacakan berkali-kali di majelis PT yang lama ataupun PT yang baru. Hadis ini sangat fondasi. PT UBS itu bergerak di bidang dakwah, sosial, dan pendidikan. Hadis ini sangat cocok menjadi fondasinya. Kita harus mampu sebagai anggota PT UBS itu yang pertama bisa menolong kesulitan orang lain. Walaupun mungkin tidak full. Kon dadekke sugih kabeh ya mesti ra iso. Saya kepingin di anggota PT UBS itu ora sugih tapi bermartabat. Ora sugih dadi wong melarat tapi punya martabat, punya harga diri, punya prinsip hidup, punya pengharapan bahwa besok kita akan mendapatkan akhirat yang lebih baik. Itu yang kita inginkan. Nek sugih kabeh angel. Saya wis ngalami nyambut gawe 31 tahun ya ora sugih. Saiki jare dadi juragan ya biasa-biasa wae. Nenek turahane ya lumrah ning kan ora terus menonjol sekali dadi wah sing ning di pamerke ning KPK kae lho regane Lamborghini apa ngono kae Ferrari macam-macam mobil apik-apik harganya 1,2 miliar adanya. Pas bae kadang-kadang harganya 500 juta. Kuwi nggo gaji wong gudang urus sing entek piro. Kuwi nggo tuku tas bojone anggota DPR lho barang. Jadi visi kita bagaimana kita bisa menghilangkan sedikit kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anggota PT UBS. Ini salah satu visi dakwah sosial dan pendidikan kita. Menghilangkan kesulitan, syukur bisa menutup, bisa membantu. Dan yang paling penting lagi bahwa hidup itu kan tidak sempurna. Hidup itu pasti ada aib. Tadi sudah disampaikan sama Ustadz Burhan juga. Setiap orang itu pasti membawa aib. Tugas dari anggota PT UBS kalau kita memahami, mengetahui kebetulan ditakdirkan Allah mentakdirkan kita mengetahui aib orang lain. Tugas dari PT UBS adalah menutupi dengan sungguh-sungguh. Karena membuka aib orang lain di hadis yang lain itu Allah juga sangat mudah sekali membuka aibmu di depan orang lain. Jadi kalau kita semuanya ini yang ada di sini ini, nek dibuka aibnya, pamane kita transparan ya aib itu. Itu semua tuh pasti membawa aib, pasti membawa aib. Kita harus meyakini kalau kita menutup aib saudara kita, Allah pasti akan menutup aib kita. Ini harus menjadi keyakinan. Menjadi tolak ukur kita bagaimana kita berusaha dengan sungguh-sungguh bisa menutup aibnya saudara kita. Jadi kasus membuka aib itu juga bisa dilihat pada kasusnya Gus Miftah. Itu begitu mudahnya Allah membukakan yang dulu derajatnya rendah menjadi tinggi, yang tinggi juga langsung jatuh. Itu gara-gara aib. Itu kan sebenarnya kekurangan masing-masing. Sehingga Gusnya dipermasalahkan, cara hidupnya yang garasi mobilnya itu kalau nggak salah ada 8 atau mobilnya mewah-mewah menjadi bermasalah. Padahal dulu ya kita nggak paham rumah yang mewah, sejarah mereka menjadi marbot, semuanya dibongkar. Dan itu setiap orang bisa membuka, mengakses. Coba kalau Allah sudah membuka aib, ngeri.
Padahal waktu beliau kampanye begitu hebatnya, hampir susah untuk dikalahkan. Tapi kalau Allah mau mengalahkan cukup dengan bakul es teh, geledak gitu. Itu karena memang skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya basic PTUBS adalah gemar menuntut ilmu, gemar pengajian. Makanya dalam yel-yel kita, pekerjaan kita itu adalah sholat, pekerjaan kita adalah ngaji, sambilannya adalah jualan geprek, ada yang kerja di gudang, ada yang menjadi accounting dan sebagainya. Sampai nih kita kepingin menaruh status hidup kita itu urusan sholat, urusan ngaji. Jadi kalau kita sekarang ini habis sholat subuh tadi, status kita menunggu sholat duhur. Jadi nanti kita pulang dari pengajian mati, status kita itu adalah pekerjaannya menunggu sholat duhur. Habis sholat duhur, kita pancang status lagi menunggu sholat asar. Jadi nek kowe mati, statusmu di mata Allah itu kamu seorang pekerja yang menunggu sholat asar. Enak toh? Daripada kowe pas mati, pas kowe buka TikTok, goleki purel. Gandeng ranti bojo ya. Wah, golek purel sing murah ndi? Wah. Statusmu mati dalam kondisi bukai golek purel. Ngeri toh? Itu harus ditata ulang hidupnya. Jadi kembali lagi strategi hidup kita di tahun 2025, urusi masalah pangan. Yang kedua, urusi amalan tahun 2004 itu adalah kita baik kepada lingkungan kerja, kita baik kepada istri dan anak, mertua, orang tua. Itu diamankan dulu. Karena sumber kebahagiaan, sumber kesenangan itu ya antara lingkungan kerja karo keluarga. Dalam kondisi kowe arep bahagia dengan dana yang banyak enggak ada sekarang. Kecuali Pak Heru karo Pak Doto. Pak Heru, Pak Wagianto isih punya kelonggaran, dia mau bahagia dengan yang lain. Tapi kalau yang lain yang ada di depan saya ini itu harus bisa bahagia dengan keluarganya, bahagia dengan lingkungan kerjanya. Nek lingkungan kerja wis jadi masalah, keluarga jadi masalah, hidup kita semakin sumpek. Yang masih punya masalah pakai hadisnya tadi. Siapa yang masih punya masalah, coba kita bersama-sama bisa meringankan. Pahalanya besok Allah akan memberikan keringanan, ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Besok itu kalau di akhirat, ibu nyusoni anak aja mencelat loh. Lali, lagi nyusoni ngene iki iso lali. Saking ngerinya besok di akhirat. Makanya yang harus kita persiapkan itu dari sekarang. Mumpung kita ada di dunia, maka jenengan coba gemar membantu meringankan kesusahan orang lain. Jangan egonya ditinggikan, tapi kembali lagi pada visi kita, ada unsur pendidikan, ada unsur dakwah, dan ada unsur sosial. Harus bisa menyeluruh, ya operasional, ya office, harus bisa menjadi jiwa yang punya sosial, dakwah, pendidikan, yang punya jiwa meringankan beban orang lain, yang punya jiwa memudahkan sesuatu yang susah menjadi mudah. Jangan yang gampang malah mbok ngel-ngel. Ini terutama head-head ya. Sing gampang yo gampang no. Sing angel piye carane gampang, ora sing gampang malah tinggal-ngel. Head, kepala ya. Itu sudah tak cantumkan di kartu nama saya. Saya ini adalah pelayan manajemen.
Jadi semua head itu juga pelayan manajemen, pelayan umatnya, bukan kepala. Memang head itu kan bahasa Jawa ini kepala. Tapi saya membahasakan jenengan itu pelayannya anak buahnya. Jadi Pak Arfan, Mas Aji, Mas Adi itu pelayan bagi yang ada di bawahnya. Jangan minta dilayani. Jadi kalau ada masalah diringankan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.